Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung gas dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gas dan sensitif psikosomatis. Di awal-awal terkena gangguan asam, kemudian sampai di ambang pemulihan yaitu di ambang 95% kesembuhan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya juga. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video tentang seputaran cara makan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis serba salah teman-teman ya. Jujur, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, makan kita itu serba salah. Kadang ketika kita makan ada sensasi, sebelum makan juga ada sensasi. Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya akan share video cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, untuk cara makan itu sebetulnya bisa dibagi dua teman-teman ya. Sepengalaman saya, lebay sebetulnya kalau misalkan menceritakan tentang cara makan teman-teman, tetapi inilah bentuk pengakalan kita saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika makan itu tidak menjadi gangguan buat kita teman-teman, kemudian cara ini bisa mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman. Nah dibagi dua itu di awal-awal saat kita terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian yang keduanya di ambang 95% kesembuhan kita. Itu caranya berbeda teman-teman ya. Nah untuk yang pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang harus kalian lakukan itu ketika makan itu harus bisa melihat dulu makanannya teman-teman. Jadi makanannya itu harus bergizi lah. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tidak sembarangan makan gitu teman-teman. Jadi tidak mengandalkan hobi. Untuk makan makanan yang bergizi sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran makanan yang bergizi itu untuk orang yang terkena asam itu yang kayak gimana, kalian bisa tengok di video sebelumnya. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian sudah mengetahui makanan yang cocok untuk kalian yang bergizi, nah kalian boleh lanjut ke video ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mau makan, itu kalian harus melihat dulu makanannya
Yang pertama itu makanannya itu ya sudah pasti ya harus yang bergizi teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis setiap harinya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman. Dan kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, sudah pasti nanti sensasi yang tidak kita inginkan itu hadir teman-teman ya, kayak macam lemah, letih, lesu, sempoyongan dan sebagainya itu pasti ada teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makannya itu yang pertama yang harus dilihat itu adalah makanannya itu harus bergizi. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi makanannya itu dilihat porsinya teman-teman. Jadi porsinya itu cuma sedikit tetapi sering. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Kenapa harus seperti itu? Karena ketika kalian makan banyak itu membuat kita itu tidak nyaman teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa saya katakan wajar? Ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak, nanti bisa menimbulkan asam lambung kita itu bertambah, dan itu prosesnya wajar dan prosesnya sudah pasti otomatis gitu teman-teman ya, karena tugas asam lambung itu membantu menguraikan makanan yang telah kita konsumsi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika tidak mau ada penambahan asam lambung teman-teman ya, karena ketika ada peningkatan asam lambung itu membuat kita tidak nyaman, alangkah baiknya kalian porsinya itu cuman sedikit ketika makan gitu teman-teman. Jadi porsinya itu nggak berlebihan lah, tetapi harus sering. Kenapa harus sering ya? Karena kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanannya sedikit, sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Nah makanya usahakan gimana caranya nih supaya porsi makanan ini tidak mengganggu tetapi bisa memenuhi kebutuhan untuk tubuh kita. Nah makanya jalannya itu adalah porsinya sedikit cuman sering. Nah makanya di video-video sebelumnya untuk cara makan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak normal teman-teman ya. Jadi makannya itu bisa 6 kali, bisa 7 kali dalam setiap harinya. Nggak normal kalau seandainya sesering itu teman-teman. Tetapi itulah bentuk pengakalan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi gitu teman-teman ya. Beda dengan kalau seandainya kalian makannya itu banyak, biar tidak sering makannya. Ini makannya harus banyak nih biar tidak sering makannya ya. Kalian nanti akan terganggu dengan peningkatan asam lambung teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, porsinya itu jangan terlalu banyak, sedikit lah gitu teman-teman ya, tetapi sering. Nah untuk saya pribadi dulu makannya itu nasinya itu cuma satu mangkok kecil teman-teman ya, kemudian lauk pauknya usahakan yang banyak gizinya teman-teman. Dan untuk mengetahui makanan yang bergizi, kalian boleh tengok di video sebelumnya. Nah itu teman-teman, itu porsi saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nasinya sedikit, kemudian lauk pauknya cukup gitu teman-teman ya. Dan itu makannya itu bisa nyampe 6 kali dan 7 kali gitu teman-teman ya. Ya alasannya ke sana ya, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, cara makan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ketika kalian sudah memperhatikan gizi dari makanan tersebut teman-teman ya, kemudian sudah bisa memperhatikan porsinya biar tidak mengganggu pencernaan kita juga teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan saat makan itu, mengunyahnya harus dengan lembut teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ngunyahnya itu harus lembut? Ya karena kita tahu sendiri, ketika kita mengkonsumsi makanan kemudian tidak dikunyah dengan lembut, nanti pencernaan kita itu bekerjanya itu dengan keras teman-teman ya, asam lambungnya akan semakin bertambah lagi. Dan itu sudah saya katakan teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar. Ketika ada makanan yang sulit diuraikan teman-teman ya, nanti asam lambungnya bertambah lagi. Dan ketika bertambah lagi sudah pasti nanti membuat kita tidak nyaman. Nah makanya usahakan ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun itu, sebaiknya kalian mengunyahnya itu harus lembut biar aktivitas pencernaan kita itu tidak bekerja dengan keras. Nah itu teman-teman ya, tujuannya ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi apapun, usahakan ngunyahnya harus lembut gitu teman-teman ya. Tujuannya biar pencernaan kita itu tidak bekerja dengan keras. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, pengakalan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ketika makan itu biar pencernaan kita itu tetap stabil, usahakan ketika sebelum makan sebaiknya kalian minum dulu air putih hangat
1 gelas gitu teman-teman ya. Tujuannya ya karena ketika kalian mengkonsumsi makanan nanti ada peningkatan asam lambung. Bisa saja peningkatan asam lambungnya itu nilai keasamannya bertambah. Kalau seandainya nilai keasamannya bertambah sudah pasti membuat kita tidak nyaman teman-teman ya. Nah makanya usahakan sebelum ada peningkatan asam lambung, usahakan dinetralisir dulu asam lambungnya dengan cara seperti apa? Minum air putih hangat 1 gelas sebelum makan teman-teman. Dan ketika sudah kalian minum air putih hangat gitu teman-teman 1 gelas, kalian lanjut dengan makan. Nah itu teman-teman ya, itu bisa membantu mengurangi peningkatan keasamannya asam lambung. Nah itu teman-teman. Kemudian setelah makan juga usahakan kalian minum 1 gelas lagi air putih hangat. Dan cara itu cukup membantu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sehingga nanti asam lambung kita itu tetap stabil. Ada rasa tidak nyaman juga tidak terlalu besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Orang yang terkena gangguan asam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita belum makan sensasi hadir, sesudah makan juga sensasi hadir. Cuman kalau seandainya kalian memakai cara seperti itu, minimal rasa tidak nyamannya itu tidak terlalu besar. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya usahakan sebelum makan kalian minum air putih hangat dulu. Nanti setelah makan kalian juga minum juga air putih hangat. Nah itu teman-teman ya, biar nanti asam lambungnya tetap stabil. Nah itu teman-teman ya, itu ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Caranya makannya harus bergizi, yang kedua porsinya sedikit tetapi sering, kemudian mengunyahnya itu harus dengan lembut gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa ya. Jadi ngunyah langsung telan gitu teman-teman. Jadi ngunyahnya itu agak lama lah biar lembut gitu teman-teman ya. Kemudian pengakalan terakhirnya itu saat terkena gangguan asam di awal-awal, usahakan sebelum dan sesudah itu harus minum dulu gitu teman-teman ya, minum air putih hangat. Nah itu teman-teman, itu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang saya sampaikan ketika kalian mengalami asam lambung dan psikosomatis sudah diambang 95% kesembuhan gitu teman-teman ya, dengan tanda-tanda kalian sudah bisa beraktivitas, sudah nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu masih selalu hadir walaupun culak-colek gitu teman-teman ya. Walaupun culak-colek kan sensasinya itu membuat kita tidak nyaman teman-teman ya, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang paling tidak mau itu ya sensasi hadir teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pengennya itu nyaman selamanya teman-teman ya, kita sembuh. Nah itu teman-teman, tetapi ya kadang ketika diambang 95% kita sudah mulai nyaman, bercanda sudah bisa, ada rasa bahagia, melakukan aktivitas juga sudah menyenangkan, sensasi sudah jarang hadir teman-teman ya, tetapi kadang suka hadir juga culak-colek seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah diambang 95% juga, cara harus kalian terapkan, tapi beda dengan ketika sedang di awal gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah di awal-awal ketika gangguan asamnya seperti yang tadi disampaikan, kemudian yang sekarang diambang 95% itu caranya agak berbeda teman-teman. Yang pertama, mengkonsumsi makanan itu harus bisa mengkonsumsi makanan yang lainnya juga teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam ketika di awal-awal, mungkin makanan yang cocok itu cuma teman, dan itu aja yang konsumsi teman-teman. 95% kalian harus mengkonsumsi makanan yang lainnya teman-teman ya. Tuhan kemudian untuk penuhinya ya, sehat yang kebutuhan untuk tubuh itu harus terpenuhi harinya, dan kebutuhan untuk tubuh kita hari itu bukan dalam satu makanan saja, berbagai jenis makanan itu teman-teman. Itu pertama. Yang kedua, biar pengen kita terbiasa dengan makanan yang lain juga. Nah itu teman-teman, usahakan ketika kalian sudah diambang 95%, kalian juga harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya juga. Karena patut kita ketahui bahwa nilai kebaikan dari makanan tersebut itu adanya di berbagai makanan gitu teman-teman ya, bukan di jenis makanannya saja. Jadi usahakan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika diambang 95% harus bisa mengkonsumsi
makanan yang lainnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya, ketika kalian sudah di ambang 95% nih, ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya, usahakan tidak berlebihan teman-teman ya. Kemudian jaga juga jaraknya, jangan terlalu keseringan teman-teman ya, karena pencernaan kita itu belum terbiasa dengan makanan-makanan yang baru teman-teman ya, kayak macam makanan-makanan hobi gitu teman-teman. Untuk makanan hobi kita itu cocok di kita, nah makanya untuk pembiasaan alangkah baiknya kalian tidak berlebihan saja gitu teman-teman ya, makan sedikit tidak berlebihan, kemudian besoknya hindari juga gitu teman-teman ya, besoknya lagi kita konsumsi lagi, selalu saja seperti itu ya, tujuannya untuk membiasakan kembali pencernaan kita. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan yang lain dengan berlebihan, kemudian durasinya juga nggak dijaga gitu teman-teman ya, jaraknya itu nggak dijaga, sudah pasti nanti pencernaan kita itu terganggu kembali dan kemudian proses pemulihannya itu terlambat kembali. Nah itu teman-teman, nah, makanya biar proses pemulihan kalian itu terus stabil gitu teman-teman ya, perbaikannya itu terus meningkat pesat secara stabil gitu teman-teman ya, usahakan ketika kalian mengkonsumsi makanan yang lainnya, usahakan jangan berlebihan. Kemudian jaga jaraknya juga, jangan terlalu keseringan. Hari ini konsumsi, besoknya tidak. Besoknya konsumsi lagi, besoknya tidak. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya, tujuannya untuk pembiasaan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika diambang 95% kesembuhan, itu kalian juga harus biasa juga minumnya itu sebelum makan. Jadi sebelum makan itu kalian minum dulu lah. Minum dulu 1 gelas gitu teman-teman ya. Kemudian setelah makan juga minum lagi 1 gelas teman-teman ya. Yang pertama tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kalian terpenuhi ya, mineralnya gitu teman-teman. Kemudian air putih hangat itu bisa membantu menetralisir asam lambung kita kalau seandainya ada peningkatan keasaman asam lambung. Jadi tetap stabil. Jadi biar kita itu ya nggak kembali lagi dari awal asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk minum itu harus dijaga dari awal-awal kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Walaupun sampai sembuh 100% juga, untuk minum itu harus dijaga teman-teman ya. Bahkan ketika diambang 95% justru itu harus tetap minumnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum makan usahakan minum dulu 1 gelas, setelah makan minum juga 1 gelas. Nah itu teman-teman, dan minumnya itu air putih hangat gitu teman-teman ya. Itu yang harus kalian lakukan diambang 95%. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi makanan yang lainnya harus gitu teman-teman, kemudian makan yang lainnya juga tidak berlebihan. Kalau seandainya sudah memperhatikan itu, kemudian minumnya juga sudah diperhatikan, kalian juga harus memperhatikan ketika setelah makannya teman-teman ya. Usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, setelah makan jangan langsung beraktivitas teman-teman ya, karena jujur saat diambang 95% itu kita sudah bisa beraktivitas teman-teman, tetapi jangan terlena. Usahakan ketika kalian sudah makan, biasakan duduk tenang dulu, istirahat dulu teman-teman ya. Jangan langsung kalian makan, sudah makan langsung beraktivitas. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena ada asam lambung kita yang sedang bekerja menguraikan makanan, ditambah lagi kita bekerja, repot nantinya gitu teman-teman ya. Sensasi makin bakalan cepat hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya usahakan ketika kalian sudah makan, duduk manis dulu, istirahat dulu gitu teman-teman. Tunggulah kurang 15 menit atau 30 menit gitu teman-teman ya, karena jujur ketika diambang 95% juga sensasi setelah makan itu pasti ada teman-teman ya, walaupun tidak terlalu besar. Nah makanya usahakan hilangkan dulu nanti sensasinya gitu teman-teman ya. Jadi tunggu dulu lah barang 15 menit atau 30 menit. Nanti ketika sudah beres selang 15 menit atau 30 menit kita bisa melakukan aktivitas yang sudah kita lakukan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran cara makan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika di awal-awal terkena sampai kalian diambang 95%. Lebay sebetulnya teman-teman ya untuk share video tentang cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi inilah bentuk cara
untuk mengkonsumsi makanan saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Karena jujur, makanan itu penting sebetulnya teman-teman, tetapi di sisi lain makanan itu mengganggu kita teman-teman ya. Setelah makan suka hadir sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman ya, bahkan sebelum makan juga sensasi hadir. Jadi bingung, di sisi lain kita membutuhkan makanan itu karena untuk pemenuhan kebutuhan untuk tubuh, tetapi di sisi lain kadang makan itu mengganggu ya, karena sensasinya hadir, dan ketika sensasi hadir ya kadang kita pikirannya kemana-mana, wah ini sensasi hadir lagi nih, kenapa lagi nih. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya pikirannya belum bisa dijaga dengan wajar gitu teman-teman ya, nanti bisa menimbulkan kecemasan. Nah itu teman-teman, nah, makanya cara-cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu berbeda dengan orang normal. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mau makan yang harus diperhatikan adalah makanannya itu dilihat dulu harus yang bergizi. Jangan mengandalkan hobi gitu teman-teman ya, karena hobi itu belum tentu sehat. Jadi harus dilihat itu adalah tubuh kita itu membutuhkan nggak makanan ini. Kalau seandainya membutuhkan, harus kalian konsumsi. Nah itu teman-teman, kemudian porsinya sedikit tetapi sering gitu teman-teman. Kemudian mengunyahnya harus lembut gitu, jadi jangan terlalu tergesa-gesa lah. Kemudian sebelum makan minum dulu 1 gelas, sesudah makan juga kalian harus minum 1 gelas biar asam lambungnya itu tetap stabil. Nah itu teman-teman, kemudian di ambang 95% kalian harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya, karena kebutuhan untuk tubuh itu ya tidak serta-merta ada dalam makanan itu aja teman-teman, harus bervariasi makanannya. Cuman yang harus diperhatikan kalian juga, porsinya tidak berlebihan. Jadi hanya sebatas untuk melatih pencernaan saja. Karena pencernaan kita saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sangat benar-benar sensitif. Ada makanan yang kurang cocok, sensasi hadir teman-teman. Makanya usahakan mengkonsumsi makanan yang lainnya itu tujuannya yaitu hanya untuk melatih saja, melatih pencernaan. Kemudian yang keduanya itu biar kebutuhan untuk tubuh kita itu cepat terpenuhi. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya juga tetap harus kalian lakukan walaupun sudah diambang 95% teman-teman ya. Sebelum makan minum dulu, setelah makan minum lagi. Kemudian setelah makan usahakan jangan langsung bergerak, duduk manis seperti ini aja. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, nanti sensasi-sensasinya itu akan semakin berkurang teman-teman. Kemudian proses pemulihannya juga bakalan lebih cepat. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang pengen cepat membaik atau cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, lakukan cara-cara itu dengan konsisten biar kalian cepat membaik. Karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah kesembuhan. Saat terkena gangguan asam dirindukan itu, kapan nih gue sembuh nih, kapan gue normal lagi nih kayak orang lain. Nah itu teman-teman, makanya biar cepat normal, biar cepat sehat, biar cepat sembuh, biar cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, lakukan cara-cara itu dengan konsisten. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang cara-cara makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.